Halo semuanya, perkenalkan aku Eris Putri Syakila dari PPS kelas B. Nah, di sini kita akan membahas topik yang paling penting nih buat masa depan kita, yaitu tentang manajemen karir. Pernah nggak sih kita tuh bingung gitu, mau jadi apa setelah lulus nanti? Atau bagaimana sih caranya berkembang di tempat kerja kita nanti? Nah, di manajemen karir ini kita bisa membantu atau kita bisa dibantu bagaimana sih manajemen karir itu dapat membantu kerjaan kita nanti. Nah, manajemen karir ini merupakan proses perencanaan, pengembangan, dan pengendalian karir seseorang supaya sesuai dengan tujuan pribadi dan tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, jadi bukan hanya perusahaan yang mengatur karir karyawannya, tetapi kita juga bisa mengatur atau bisa aktif mengatur karir kita sendiri supaya tujuan kita itu tercapai. Nah, manajemen karir ini punya banyak sekali tujuan yang penting. Nah, diantaranya itu ada yang pertama, ini membantu kita untuk memahami potensi yang kita minati itu seperti apa. Yang kedua adalah menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kemudian yang keempat ini adalah menjamin ketersediaan SDM yang kompeten di masa depan. Jadi, intinya manajemen karir ini membantu kita untuk menyiapkan masa depan yang lebih terarah dan bermakna. Nah, di manajemen karir ini ada 4 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah perencanaan karir atau career planning. Nah, di tahap ini kita tuh bisa mengenal diri kita sendiri, apa minat kita, kemampuan kita, dan cita-cita kita nanti apa. Jadi misalnya kita bercita-cita jadi manajer keuangan, berarti kita tuh perlu menyiapkan jurusan yang kita ambil nanti tentang manajemen keuangan, tentang pengalaman dan sertifikasi yang relevan sesuai dengan yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan karir atau career development. Nah, di tahap ini kita dapat meningkatkan kemampuan itu melalui pelatihan, workshop, atau pengalaman kerja. Tujuannya supaya kita tuh naik ke level karir yang berikutnya gitu. Jadi tidak stuck di situ aja. Yang kedua adalah perencanaan suksesi atau succession planning. Nah, tahap ini tuh biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan. Jadi, misalnya karyawan ini yang mempunyai potensi diberikan mentoring supaya siap untuk menggantikan posisi strategis gitu. Yang keempat adalah evaluasi karir atau career evaluation. Ini merupakan langkah yang penting untuk menilai sejauh mana sih kita tuh sudah berkembang. Kalau ternyata arah karir belum sesuai dengan potensi kita, maka kita bisa menyesuaikan strategi dan tujuan yang baru. Jadi, di manajemen karir ini mempunyai dua sisi manfaat. Untuk individu itu bisa membantu memahami potensi diri, menyiapkan langkah karir, dan menjaga motivasi. Kalau untuk organisasi atau perusahaan ini biasanya untuk membantu menemukan dan mengembangkan karyawan yang terbaik supaya tujuan perusahaan itu tercapai. Jadi di manajemen karir ini tuh bukan cuma teori, tapi ini merupakan langkah nyata atau langkah awal untuk membantu masa depan kita sendiri dan perusahaan. Jadi perlu diingat bahwa karir ini merupakan tanggung jawab kita sendiri. Jadi mulailah dari hal kecil untuk mengenali diri kita sendiri seperti apa, rencanakan tujuannya kita, dan terus kembangkan diri kita sendiri. Nah, itu adalah eh, pengetahuan tentang manajemen karir yang dapat kita terapkan di dalam hidup kita nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.